Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Rafael Girungan dengan NIM 4120250111. Jadi hari ini saya ingin jelaskan pengertian dari algoritma Voigt-Warshall. Sebenarnya apa sih algoritma Voigt-Warshall itu? Algoritma Voigt-Warshall adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jarak atau rute terpendek, bisa disebut shortest path, antara semua pasangan titik atau node pada suatu graf yang memiliki bobot. Algoritma ini dapat digunakan pada graf berarah maupun tidak berarah, asalkan tidak terdapat siklus dengan bobot negatif. Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan setiap kemungkinan jalur melalui simpul perantara. Jika jalur yang dilewati simpul tersebut lebih pendek daripada jalur yang sudah diketahui, maka jarak akan diperbarui. Proses ini dilakukan secara berulang sehingga diperoleh jalur terpendek untuk setiap pasangan titik dalam graf. Oke, perkenalkan nama saya Premaso Resuli Sadanga, NIM 4120250117. Kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Voigt-Warshall. Kelebihan Voigt-Warshall yang pertama, itu dapat mencari jalur terpendek antara semua pasangan simpul atau disebut all-pairs short path dalam satu proses. Kemudian yang kedua, algoritmanya sederhana dan mudah dipahami karena menggunakan konsep pemrograman dinamis. Kemudian yang ketiga, dapat menangani bobot sisi negatif selama tidak terdapat siklus negatif. Kemudian cocok digunakan untuk graf berukuran kecil hingga sedang yang membutuhkan informasi jarak antar semua simpul. Kemudian kekurangan dari Voigt-Warshall. Yang pertama, memiliki kompleksitas waktu sehingga kurang efisien untuk graf yang besar. Kemudian membutuhkan memori untuk menyimpan matriks jarak. Kemudian tidak dapat digunakan jika graf memiliki negatif cycle karena hasil jarak menjadi tidak valid. Kemudian kurang efisien jika hanya ingin mencari jalur terpendek dari satu simpul ke simpul tertentu karena algoritma menghitung semua pasangan simpul. Baik, perkenalkan nama saya Alfredo Butar dan saya dari kelompok 1 dengan NIM 41202501. Nah, nextnya kita akan membahas tentang contoh kasus Voigt-Warshall. Ya, di sini saya akan membahas mengenai contoh kasusnya, di mana kita dapat melihat bahwa contoh kasusnya tersebut adalah menentukan jalur tercepat antar cabang toko. Nah, misal kita akan lihat dengan gambaran ada sebuah perusahaan yang memiliki 4 cabang yang berbeda-beda di lokasi berbeda. Misalnya cabang A itu ada di cabang pusat, lalu B itu ada di cabang timur, C ada di cabang barat, dan D ada di cabang selatan. Nah, perusahaan ingin mengetahui jalur pengiriman tercepat dari setiap cabang ke cabang lainnya agar biaya dan waktu pengiriman dapat diminimalkan. Nah, jadi contoh kasus Voigt-Warshall ini adalah menentukan di mana jalur tercepat untuk setiap pengantaran itu dapat mencapai sesuai dengan jarak yang terdekat. Nah, next kita akan melihat perjaraknya. Nah, misal dari A ke B itu jaraknya 5 km, A ke C itu 10 km, B ke C itu 3 km, B ke D itu 9 km, dan C ke D itu 1 km. Kalau kita lihat dari grafnya, kita dapat gambarkan seperti ini. Kalau kita lihat gambarnya bahwa A ke B itu 5, B ke C itu 3, A ke C itu 10, C ke D itu 1, dan B ke D itu 9. Nah, garis-garis ini merupakan edge, dan sedangkan A, B, C, D ini itu merupakan vertex atau node. Itu yang menunjukkan titik-titik di mana seperti persoalan yang tadi kita lihat bahwa itu adalah sebagaimana cabang-cabangnya. Tapi untuk jalurnya kita akan melihat bahwa ini adalah edge-nya. Untuk jalur kita akan cari mana yang lebih tercepat. Nah, kita akan bahas pada permasalahannya. Kalau ditanya berapa jarak terpendek dari A ke D, lalu pertanyaan kedua, apakah ada rute yang lebih pendek dibandingkan jalur langsung? Lalu yang ketiga, bagaimana jarak terpendek untuk seluruh cabang sekaligus? Baik, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu berapa jarak terpendek dari cabang A ke cabang D.
Kalau kita lihat untuk jalur 1 A, B ke D itu perhitungannya seperti tadi kita lihat bahwa A ke B itu berapa? 5 km. Lalu B ke D itu berapa? Itu 1. Nah, kalau kita lihat A ke B itu 5 km, lalu B ke D B ke D itu 9 km ya. Nah, itu untuk jalur 1. Kalau kita lihat totalnya berapa? 5 ditambah 9 jadi 14 km. Tapi kita lihat kalau jalur kedua. Kalau ini memang terlihat seperti lebih panjang, tapi kalau kita lihat hitung jaraknya ya. A ke B itu 5 km, lalu B ke C itu 3 km, lalu C ke D itu 1 km. Lalu kalau kita hitung 5 ditambah 3 tambah 1 sama dengan 9 km. Nah, maka kita lihat bahwa jalur terpendek dari A ke D itu adalah dengan jalur kedua, yaitu A, B, C, D dengan jarak 9 km. Nah, itulah kegunaan fungsi dari float warsal, di mana dia akan menentukan jarak-jarak terpendek untuk mencapai suatu tujuannya. Nah, lalu kita akan lihat permasalahan yang kedua. Kita lihat apakah terdapat jalur alternatif yang pendek dibandingkan jalur langsung. Lalu kita lihat A ke C. Jalur langsungnya berapa? A ke C itu sekitar 10 km. A ke C 10 km. Lalu jalur alternatifnya kemana? Bisa kita ke A ke B ke C. Karena kenapa? A ke B itu 5 km, B ke C itu 3 km. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8 km. Karena 8 itu lebih rendah daripada 10, maka jalur alternatif lebih pendek. Itu bagaimana menentukan untuk jalur alternatifnya. Lalu sama aja kalau B ke D. B ke D jalur langsungnya berapa? 9 km kan jauh. Lalu kalau kita cari alternatifnya berapa? Kita bisa dari B ke C, baru C ke D. 3 tambah 1 kilo sama dengan 4 km. Karena 4 km itu lebih rendah dari 9 km, maka jalur alternatif itu juga lebih pendek. Nah, kita akan bahas nextnya. Bagaimana mengetahui jarak terpendek untuk seluruh cabang sekaligus? Kita bisa lihat bahwa A ke B itu sama dengan 5 km. Kalau kita mau dari A ke C, itu jalur pendeknya bisa kita dari A ke B ke C, itu bisa jadi 8 km. Kalau kita mau ke A ke D, itu jalur terpendeknya bisa A, B, C, D, itu 9 km seperti tadi kita udah hitung. Lalu kalau B ke C, itu bisa B ke C itu 3 km dengan jarak yang terpendek. Lalu kalau kita mau ke B dan ke D, itu bisa jalur terpendeknya adalah B, C, D dengan jarak 4 km saja, karena B ke C itu 3, C ke D itu 1 ya, jadi 4 km. Lalu kalau C ke D itu cuma 1 km, sesuai dengan yang kita lihat bahwa draftnya seperti ini. Nah, jadi itu sebagaimana adalah contoh kasus yang bisa saya jelaskan mengenai flight warsal. Jika ada kesalahan itu mohon maaf. Mungkin kita akan next ke berikutnya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, algoritma flight warsal ini seakan seperti solusi instan yang serba tahu. Karena begitu ia dijalankan, ia akan langsung mencari rute tercepat untuk semua titik sekaligus. Codingannya pun simple, hanya membutuhkan 3 baris pengulangan for. Namun jangan lupakan juga kekurangannya atau keterbatasannya, yaitu pada skalabilitasnya. Rules-nya simple. Gunakan algoritma flight warsal pada graf yang berukuran kecil sampai sedang, namun padat. Hindari penggunaan algoritma ini pada aplikasi dengan skala yang besar karena dapat kurang efisien dan juga boros memori. Itu saja penjelasan singkat dari kelompok kami. Jika ingin bertanya, cantumkan saja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nama saya Ivander Canatan dengan NIM 4125030. See you in the next video.